Oke. Nah, kita sebelum mulai, boleh nggak kalau saya ngajak teman-teman semua untuk buka dong video Zoom-nya dong. Jadi kita bisa sama-sama menghargai juga nanti yang sharing gitu ya. Jadi kita sama-sama dengerin supaya kita fokus juga. Oke, kita nggak berlama-lama. Mungkin nanti materinya pun langsung kita dibawain spesial nih sama prinsipal dari Elite Pro Guiding Serpong, Alvin. Oke, silakan Vin. Thank you mulai. buat udah diinfoin dulu tentang kenapa. Boleh, gue mau bawain sedikit nih tentang cara handle customer yang suka compare gitu ya. Ya ini sebenarnya gue bikin materi ini karena gue tahu banyak dari kalian yang suka mungkin tanya ke gue gitu loh. Gimana sih caranya kalau kita bandingin ngadepin customer gitu yang suka compare project, karena kan project kita kan banyak nih. Dan customer kan juga pasti nyarinya yang terbaik buat mereka gitu ya. Nah, gue bikin materi ini dan gue pengen bagiin ke kalian. Semoga dengan materi ini boleh yang bisa ngebantu kalian lah buat bisa lebih gampang closing gitu ya. Nah, yang sebelumnya lebih dulu itu kenapa sih customer itu suka compare project gitu. Nah, biasanya tuh kalau customer tuh sama lah kayak customer kalau mau compare project kan customer tuh pengen dapat produk yang terbaik gitu. Sama nih kayak kita pas kita pengen beli barang gitu ya, pasti kan kita suka compare juga kan sama barang yang sesuai dengan yang pengen kita beli karena kita pengen dapat yang terbaik gitu. Sama sebagai customer juga pasti menginginkan hal tersebut gitu ya. Nah yang kedua tuh biasanya customer tuh belum tahu nih apa yang mau dia beli. Pernah nggak sih waktu pas kalian ketemu customer gitu ya, kalian tanya gitu ya, customer lagi nyarinya apa gitu, dia sendiri pun kadang belum tahu gitu loh. Misalkan dia mau nyarinya belum tahu mau antara rumah atau apartemen gitu kan. Nah, dia itu masih sedang cari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi mereka itu suka compare produk, cuma sebenarnya belum, karena dia belum tahu apa yang mau dia beli, tapi dia mau dapat informasinya. Nah, yang ketiga, customer tuh suka lupa bonus dari project yang udah kita tawarin. Nah, ini kadang-kadang suka terjadi nih waktu pas gue suka follow up customer gue ya yang udah berapa hari misalkan gue nggak follow up gitu kan. Pas gue tanya lagi, Pak, gimana tentang produknya yang kemarin, tentang promo-promonya. Kebetulan promonya udah mau habis. Terus dia suka nanya, yang mana ya projectnya ya? Nah, dia aja lupa gitu sama apa yang udah kita jelasin sebelumnya gitu kan. Berarti kan dia sebelumnya itu dia udah cek mungkin beberapa project lainnya gitu. Makanya dia lupa gitu. Nah, Vin, slide-nya emang belum di-share ya? Emang belum masuk ya? Belum, Vin. Slide-nya belum ada. Belum keluar slide-nya. Oke, sorry. Udah masuk belum? Udah. Cara handle customer. Nah, cara handle customer yang suka compare ya. Nah, kita lanjut ke yang poin keempat gitu ya. Tadi kan poin satu, customer pengen dapat produk yang terbaik gitu ya. Yang kedua, customer tuh belum tahu apa yang mau dia beli gitu. Yang ketiga, customer suka lupa sama bonus-bonus dari project yang udah kita pernah infokan ke mereka. Nah, yang keempat, customer tuh mau benefit produk tuh yang jadi tuh dia pengen dapat benefit produk yang dia beli itu pasti lebih bagus dibandingkan produk yang lainnya gitu. Nah, kita sebagai property consultant nih, kan kita kan agent kan, property consultant. Nah, apa sih respon terhadap customer yang seperti ini? Kalau gue boleh nanya nih ke kalian-kalian nih, biasanya respon kalian apa sih? Kalian pernah menghadapi customer seperti ini, biasanya respon kalian apa gitu? Nah, kita tuh sebagai manusia tuh ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Kadang kita mungkin melakukan yang namanya negatifnya gitu. Kita menjelekkan project lain gitu. Kita jelek-jelekin produk lain gitu. Sebenarnya ini bagus nggak sih di mata customer? Ya, sebenarnya ini menurut gua ya kalau di mata customer kalau kita jelek-jelekin project lain yang customer sempat nanya, misalkan dia nanya project B gitu ya, kita jualnya project A gitu ya. Customer akan menganggap kita tuh kita sebagai in-house gitu loh, kita lebih mementingkan produk A dibanding produk B gitu. Sebenarnya bagus nggak sih? Ya enggak juga di customer. Nah makanya kita tuh perlu belajar bukannya menjadikan produk lain gitu, karena kita bukan in-house tapi kita property consultant. Project yang kita pegang pun bisa banyak juga projectnya. Jadi kita itu biasanya juga dengan namanya kita memberikan
knowledge kepada mereka gitu ya. Kita berikan edukasi kepada customer kita tentang produk-produk yang pernah dia tanyakan. Nah, yang perlu diketahui nih sebelum kita kasih edukasi kepada customer kita gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu nih apa sih kebutuhan customer kita ini. Menurut saya ini yang paling penting sih kalau yang kita butuhkan nih. Buat satu contoh cerita, kalian tahu kan logo ini logo BMW gitu ya. Misalkan si Anthony gitu datang ke gua gitu, gua sebagai marketing BMW gitu ya. Dia nanya gua mau beli BMW gitu kan. Nah terus karena gue nggak nanya kebutuhan dia lebih detail, gue infokan semua mobil BMW dari A sampai Z gitu ya. Gue infokan semua mobil BMW dari A sampai dengan Z gitu ya. Nah, gue udah capek-capek jelasin nih dari A sampai dengan Z nih. Nah, gue tanya lagi, Pak Antoni kira-kira mau BMW yang mana gitu ya. Nah, pas si Antoninya pas gue tanya gitu, dia nggak tertarik gitu loh. Karena sebenarnya mungkin dia nyari yang motor BMW, bukan yang mobil BMW. Karena BMW itu nggak cukup kan. Ya, jadi mungkin dia nyari sebenarnya motor gitu loh. Tapi karena gue mikirnya BMW itu cuma mobil, gue nawarin mobil terus pada Anthony gitu kan. Nah, ini sama contohnya dengan si misalkan Emerson gitu, datang ke gue mau beli properti 300 meter gitu ya. Nah, gue nggak nanya nih, dia butuhnya apa gitu, rumah, apartemen atau kafling gitu kan. Tapi karena gue spesialis di gudang, gue tawarin gudang terus kepada Emerson gitu. Pak Emerson nih gudang bagus, lokasinya 300 lokasi strategis, ukuran 300 meter, harga termurah di sekitarnya gitu kan. Nah, pas gue push si Emersonnya marah gitu loh. Gue nyarinya rumah, bukannya gudang gitu loh. Lu mau gue suruh tinggal tidur bareng sama truk gitu kan. Nah, itu karena kita tuh nggak tahu kebutuhan customer kita tuh apa di awal. Jadi sebenarnya paling penting itu kita habisin waktu tuh di pertama ini cari tahu lebih detail apa sih yang customer butuhkan. Nah, kalau kita udah tahu nih apa yang dia butuhkan, tugas kita tuh sebenarnya mempersimpel kebutuhannya dia gitu. Misalkan ada customer nyarinya apartemen di daerah Serpong sekitarnya itu 1 bedroom gitu ya. Kita bisa kasih edukasi ke mereka. Pak, saya ada rekomend yaitu pertama Serpong Midtown di lokasi di seberang Mall SMS. Yang kedua The Freeze, lokasi dekat Alam Sutra. Nah, yang ketiga Roseville di BSD, di CBD BSD. Tiga-tiganya ini bagus gitu menurut saya gitu. Nah, kita kasih rekomendasi ke mereka gitu. Nah, yang ketiga adalah kita tuh harus tahu juga nih promo-promo terupdate project yang kita tawarkan gitu kan. Pernah nggak sih waktu misalkan kalau kita ketemu customer nih, kalau kita aja nggak tahu tentang promonya, pas customer nanya ini promonya full furnish bukan? Iya full furnish. Furnishnya apa aja ya dapatnya? Nggak tahu Pak. Mungkin nanti coba saya tanya dulu deh. Ya kesannya kita bukan jadi edukasi produk gitu. Mungkin customer ngerasa kita ini terlihat bodoh gitu di depan mereka. Jadi sebenarnya yang perlu kita tahu adalah promo-promonya. Jangan sampai waktu pas kita hadapi sama customer, kita nggak tahu promonya apa, project tersebut gitu. Nah, oke, ini yang gue bikin cara buat compare produk gitu loh. Cara ini bisa 2 cara gitu. Yang pertama bisa kalau kita buat handle customer yang suka compare project, misalkan dia pernah ke Midtown, pernah ke Fritz, pernah ke Roseville gitu. Tapi mungkin dia akan lupa promo-promonya. Kita bikin perbandingannya gitu. Mana yang lebih bagus. Nah, bisa juga dengan kita mengedukasi customer, misalkan dia cari apartemen di daerah Serpong gitu kan, 1 bedroom. Kita bikin 3 perbandingan project yang menurut kita oke gitu. Nah, gue ambil satu contoh adalah kita ada Midtown, ada Fritz, sama ada Roseville gitu ya. Nah, di sini gue pengen lebih menonjolkan projectnya The Fritz gitu. Pertama, luasnya kita pilih sama-sama 1 bedroom gitu kan. Luasnya yang kalau Midtown 34 meter, The Fritz 40,6, Roseville 40 meter gitu ya. Nah, kalau di sini gue nonjolin The Fritz, kenapa? Gue akan bilang di tipe apartemen lainnya untuk apartemen Midtown, dia nggak ada tipe loft. Sedangkan di The Fritz punya tipe loft. Di Roseville tuh nggak ada tipe loft. Nah, jadi keunggulan ini nggak dimiliki sama kompetitor apartemen lainnya. Jadi kalau kita mau nonjolin The Fritz, kita enak gitu loh. Waktu pas kita ngomong, Pak, Bapak ambil The Fritz, ini nggak ada di 2 apartemen Midtown sama Roseville gitu loh. Nah, terus keunggulannya apa? Kasih unjuk aja promonya. Promonya kalau furnish, dapat furnish. Nah, free IPL kalau untuk Midtown 21 bulan, kalau Fritz nggak ada free IPL, kalau Roseville nggak ada, Roseville adanya 12 bulan gitu kan. Nah, ini kalian bikin aja promo-promonya, tambah-tambahin gitu kan. Kalian bikin di Excel gitu kan. Nah, biasa kadang-kadang pernah nggak kalian tanya customer gitu ya,
harga per meternya berapa untuk apartemen. Nah, kalian bikin harga per meter, karena kadang-kadang waktu pas kita info ini, kita mungkin infonya ke investor gitu loh. Pas investor melihat ini, mungkin dia akan milih, oh harganya mirip-mirip semua nih, tiga-tiganya, mungkin harganya emang 20 jutaan per meter gitu. Nah, harga per meter itu adalah harga setelah diskon dibagi dengan luasnya. Nah, kalau misalkan kalian mau nonjolin Roseville, kalian bisa tonjolin di parkirannya. Kalian kalau misalkan di apartemen Midtown harganya 1:5, di Dufry 1:2, di Roseville 1:1. Kalian punya apartemen eksklusif dengan parkirannya nggak akan rebutan gitu loh. Nah, ketiganya ini sama-sama ukurannya mirip-mirip gitu loh. Dengan cicilan cara bayar juga mirip-mirip. Kecuali di Midtown itu dia harus pakai DP 10%. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen nonjolin Midtown, kalau gua akan nambahin yaitu adalah fasilitas lokasinya. Lokasi Midtown, gua akan bilang dia berada di seberang mall terbesar di Gading Serpong, yaitu Mall Summarecon Mall Serpong. Sedangkan lokasi Free sama lokasi Roseville, mallnya itu nggak gitu besar dibandingkan Mall Summarecon Mall Serpong gitu. Jadi kalian bikin kayak gini, kalian enak mau ngomong ke customer-nya tuh mau nonjolin yang mana kalian bisa gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang mau tanya? Nah, mungkin kalau dari gue, Pin, gue tambahin dikit ya sekalian berkaitan dengan ini ya. Tadi kan lo ada singgung-singgung nih mengenai kita property consultant dan in-house ya. Kita bukan in-house lah ya. Nah, sebetulnya itu dari dulu yang menurut gue ya, itu keunggulan banget nih kita sebagai property agent gitu atau sebagai property consultant. Karena biasanya yang namanya customer itu, betul kata lo tuh tadi, pasti ada aja yang namanya compare gitu ya. Maksudnya ditawarin project A, pasti dia bilangnya project B gimana, project C gimana gitu kan. Nah, biasanya kan kita, ya itu tadi pilihannya antara menjelek-jelekan produk lain gitu kan, atau membagus-baguskan produk kita sendiri gitu kan. Ya, biasa mindset kita gitu, kita langsung jelek-jelekin produk lain nih. Kita bagus-bagusin produk kita, karena kita pengen, sebenarnya sama gini deh, sama kayak kita gitu loh. Kita kan juga suka compare kan, kenapa kita mau jual project yang satu dibanding project yang lain. Mungkin komisi lebih gede, karena produknya lebih bagus gitu loh. Sama lah kayak customer juga suka compare gitu loh. Tapi kalau kita ngejelek-jelekin project lain gitu loh, customer akan melihat kita itu nggak netral. Kita itu nggak pengen customer lo dapat yang benar-benar terbaik menurut versi netralnya gitu loh. Oke. Nah, setuju. Justru karena itu menurut gue itulah keunggulan kita sebenarnya sebagai agent. Ini buat teman-teman ya, maksudnya kita, menurut saya gini, ini poin yang penting banget dan ini selalu saya tekenin kalau saya sendiri kalau ketemu customer, saya selalu ngomong kayak gini. Bu, kalau saya in-house, contoh misalnya saya adalah in-house fridge gitu ya, misalnya The Fridge. Saya gimana pun caranya pasti akan bilang The Fridge ini bagus. Gimana pun caranya saya akan bilang The Fridge ini lebih baik dibanding project-project yang lain gitu kan. Kenapa? Karena saya cuma bisa jual The Fridge doang. Karena kalau ibu nggak beli The Fridge, beli yang lain ya, nggak bisa lewat saya, otomatis saya juga kehilangan customer. Nah, tapi beda di sini saya sebagai adalah property consultant, artinya saya di sini netral, Bu. Ibu mau beli Midtown saya bisa, ibu mau beli Fridge saya bisa, ibu mau beli Roseville bisa. Artinya saya sebagai agent saya pasti akan objektif, dalam arti saya nggak akan bilang kalau saya bilang bagus, saya bilang bagus. Kalau saya bilang jelek, ya jelek. Kenapa? Karena menurut saya ibu mau beli yang manapun buat saya nggak ada bedanya gitu loh, karena tetap bisa saya tetap bisa dapat customer gitu ibaratnya. Nah, makanya karena saya jadi agent, saya akan bisa lebih netral. Yang menurut saya bagus, saya akan bilang bagus. Dan saya baik lagi, menurut saya bagus kan belum tentu yang menurut ibu atau menurut customer bagus, betul nggak? Iya. Karena baik lagi tadi Alvin bilang tuh, tergantung kebutuhan customer. Kalau saya bilangnya know your customer gitu kan. Contoh, kalau misalnya kita anggap misalnya Roseville ini paling bagus menurut saya misalkan ya. Tapi ternyata buat customer Roseville nggak cocok. Kenapa? Kita nggak pernah gali. Ternyata setelah digali-gali, si customer ini demen banget ke mall. Contohnya misalnya dia anak muda, sering banget hangout ke mall gitu kan. Sedangkan Roseville kan di bawahnya belum ada mall. Biarpun di samping-sampingnya mungkin ada mall, tapi kan butuh waktu gitu kan. Sedangkan Midtown tinggal jalan kaki lewat Skybridge bisa langsung nyampe ke mall. Nah, tapi kalau kita nggak sampai tahu kebutuhannya dia kayak gitu, kita maksainnya Roseville, terus mungkin karena salah satunya Roseville komisinya gede gitu ya. Nah, kadang-kadang makanya nih waktu pas kalian follow customer gitu di WA, customer nggak akan respon kalian gitu loh. Kenapa? Karena apa yang kalian tawarin ke customer gitu loh, itu nggak cocok sama dia. Itu dia udah nggak serak gitu loh. Percuma kalian WA terus, Pak mau beli nggak, mau survei nggak, mereka nggak akan respon gitu loh. Iya.
Nah, jadi mungkin yang bagus menurut kita bukan berarti jelek loh buat customer, enggak, tapi mungkin bukan itu kebutuhannya ya, Vin, ya, betul ya? Ya, Jadi kita makanya yang berarti yang paling penting adalah benar-benar cari tahu dulu sih, maksudnya cari tahu dulu ini customer sebetulnya mau cari, makanya kalau yang paling penting, pertanyaan paling penting udah pasti ditanya pertama, Bu atau Bapak misalkan, ini buat invest atau buat tinggal, ya kan? Itu udah pasti perlakuannya berbeda. Kadang-kadang kalau orang nanya aja, buat invest atau tinggal, emang ada bedanya? Karena sering banget tuh customer dibalikin kayak gitu tuh. Bu, iya. emang mau invest atau tinggal? Ya kan pasti ditanyanya, emang kenapa ada bedanya? Nah coba kalau itu kalau dibilang kayak gitu jawabnya apa, Pin? Biasanya lo, Pin. Biasa kalau gue bilangnya gini sih, emang ada bedanya? Iya, ya bedanya kalau Bapak buat tinggal, pasti Bapak pengen cari yang kualitasnya lengkap gitu loh. Maksudnya yang Bapak nyaman gitu kan. Kalau Bapak buat invest, Bapak nggak perlu pusing, yang penting return-nya tinggi Ya, gitu. Market sewanya terjamin, ada gitu. Kayak misalkan kayak Rosville gitu kan, market sewanya kan ada kan. Nah, tapi kalau buat tinggal mungkin lebih nyaman yang ukurannya lebih gede gitu dibandingkan Roseville. Mungkin Roseville ukurannya cuma 40 meter gitu kan. Ada mungkin daerah lain kayak Rainbow Spring ukurannya 2 bedroom 70 meter. Itu lebih tinggal lebih buat tinggal lebih nyaman gitu loh karena ukurannya lebih gede. ini juga gue ada cerita dikit ya, maksudnya kasus yang gue pernah alami sendiri customer gue. Jadi ada customer gue dulu banget, udah berapa tahun yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu kali ya. Dulu dia nanya gue pertama kali adalah rumah Sufana Sutra gitu kan. Pas gue tanya, Bu, Ibu rencananya buat tinggal atau invest? Buat invest sih, oh buat invest. Emang kenapa ada bedanya? Enggak, saya mau tanya justru. Kalau buat invest, nah saya tanya lagi. Kalau mau invest, demennya nanti rencananya bakal buat disewa-sewain atau ibu nanti rencana mau beli sekarang mampu masih murah nanti dijual lagi atau gimana ya? Belum tahu sih ya, tapi yang pasti mungkin mau disewain juga. Nah, ketika kita tahu dia oh ibu buat invest jadi ibu mau disewain beli rumah di Sofana Sutra. Nah, saya langsung bilang waktu itu, kalau ibu untuk invest apalagi untuk disewain beli rumah udah gitu di Sofana Sutra, menurut saya nggak cocok. Oh kenapa? Kecuali ibu buat tinggal ya, misalnya ibu buat tinggal, misal tinggalnya daerah maunya tinggal daerah sana, kantornya daerah sana gitu kan, itu udah beda cerita. Makanya apa bedanya invest sama tinggal, maksudnya teman-teman harus bisa jelasin nih, jangan cuma sekedar nanya ibu invest atau tinggal nih, buat invest atau tinggal. Kita sebagai agent harus bisa jelasin secara detail kenapa kita tanya itu gitu, dan kenapa ada maksudnya kenapa kita tanya itu. Jadi ketika dia nanya oh buat invest, kalau dia buat invest dan dibuat sewa-sewain, udah pasti sebenarnya rumah itu kurang tepat. Kenapa? Ya, Karena yield-nya itu, return of sewanya itu, yield nilai sewa dibanding harganya itu sebenarnya kecil kalau rumah. Apalagi waktu itu, zaman waktu itu, Sufana Sutra masih baru banget rumahnya. Jadi masih sepi pasti awal-awal. Jadi untuk yang nyewain pun kemungkinan besar pasti masih sedikit marketnya dan juga nilai sewanya masih kecil. Nah makanya saya bilang kalau buat invest kan nggak ada masalah nih. Ibu mau mau rumah atau apartemen dia nggak pusing dong. Yang tadi Alvin bilang yang penting adalah return, benar nggak Vin? Yang penting kan hitungannya masuk kan nih. Buat gua apa nih cuannya gua apa nih gitu loh. Buat dapat duit sewa-sewaan tiap bulan masih income atau gua nanti buat jual lagi atau apa gitu. Nah makanya penting banget tuh buat teman-teman cari invest aja, bilang tanya invest aja, teman-teman tanya lagi senengnya mau yang apa namanya, mau yang disewa-sewain atau mau yang demen jual beli kayak gitu kan. Ada juga yang sering flipping ya Vin ya. Iya. Jual beli capital gain ya. Kalau yang flipping pasti nyarinya yang kayak harganya di bawah JOP gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dia mau yang sewa-sewain ya kita carinya dekat-dekat daerah kampus gitu kan. Ya misalkan kayak kalau ini boleh juga sih bikin compare produknya, kalian tambahin berapa nilai sewanya apartemen tersebut, tapi kalian masukin angkanya angka real, angka fakta gitu. Jangan angka bohong-bohongan kalian masukin. Kayak misalnya kemarin Rosville harga sewanya tersewa beneran untuk 1 bedroom 7 juta per bulan. Untuk place kan belum tahu gitu. Tapi untuk kalian bisa masukin lah range-nya berapa gitu. Jadi customer bisa ada bayangan kalau sewa sana, kalau beli sana sewanya berapa per bulan. Ya, setuju tuh gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting baik lagi ya teman-teman tahu dulu deh, jangan kita sebagai agent jangan nyerocos melulu gitu ya Pinay. Maksudnya presentasi terus tapi kita nggak pernah dengerin dia gitu. Sama kayak pacaran lah ya mungkin ya, kalau pacaran kita nyerocos mulu juga customer-nya customer lagi pacarnya bisa emosi ya dengerin kita ngomong mulu gitu kan. Tapi ya kita harus dengerin juga gitu dari dia maunya apa sih gitu kan. Dari sini aja kan sebenarnya kelihatan nih comparison ini sebenarnya jelas nih yang tadi Alvin buat Midtown sama Roseville gitu kan. Jadi nah kemarin juga sama tuh, saya nanya tuh di grup Green Lake kan, kemarin si Wandi closing lagi ya, Damochi gitu kan.
Nah, itu kan lemparan dari West Vista ya. Orangnya ada nggak sih, Swandi di sini? Itu kan, nah, lemparan dari West Vista bisa pindah ke Damochi. Dan ini bukan pertama kali. Si Kowangsa juga udah sering banget pindah dari Damochi. Pindah dari West Vista. Padahal iklannya iklan West Vista. Tapi belinya Damochi mulu gitu kan. Nah, saya penasaran kenapa sih sebetulnya yang bikin mereka tuh pindah dari West Vista ke Damochi itu apa gitu. Sini ada orangnya nggak sih? Kowangsa atau si Swandi? Ada nggak, Kocau? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, sebenarnya pas ditanya kemarin, ya dia jawab, ternyata developer si Mochi itu katanya lebih fleksibel, sedangkan si Keppel lebih saklek gitu ya. Mengenai cara bayar berarti ya? Kocau ya? Iya, cara bayar. DP-nya. Berarti DP-nya maksudnya kalau... DP-nya 0%. Ya, Damochi. Oh, DP 0%, jadi bisa langsung cicil ke bank gitu ya? Bisa. Ya, sebenarnya kan bisa sedikit juga nih. Kayak perbandingan West Vista, Damochi, terus sama apartemen daerah sekitar sana gitu kan. Misalkan nggak tahu ada pre-orchard atau apa gitu. Kalian bikin aja perbandingannya. Kenapa mereka harus pilih di West Vista? Kalian kalau mau pilih West Vista, kalian sendiri tentang fasilitasnya West Vista gitu loh. Nah, kalau mau tanya Damochi, kalian bilangnya bagus-bagusnya Damochinya. Tapi kalian dalam bentuk format seperti ini karena customer lebih mudah, lebih paham dengan jasa pengalaman seperti ini. Padahal kalau buat pribadi saya sendiri ya, saya pasti akan pilih West Vista sih dibanding Damochi. Kalau melihat lokasinya, kondisi udah jadi dan lain-lain gitu ya. Tapi makanya saya bingung kok kenapa customer pilih Damochi lagi. Nah makanya balik lagi, tiap orang preferensinya tuh beda-beda gitu kan. Jadi kalau kita tetap maksain ngotot West Vista terus dengan kita nggak jawab kebutuhannya dia, ya nggak akan jadi closing juga tuh gitu. Jadi sayang banget kalau kita sebagai property agent tapi cuma ngotot di satu project yang benar-benar pokoknya kita maksain dia itu terus. Padahal kita agent ini justru enak banget, objektif, kita bisa pindah ke project lain dengan kita kasih masukan dia tuh yang sesuai dengan kemauan dia gitu loh. Jadi sebenarnya kita harus manfaatin itu sih dibanding in-house, karena in-house sekali dia datang ya udah, dia mau beli project lain harganya kemahalan, kita udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau kita kalau sebagai agent kan benar-benar enak, kita bisa banget compare, misalkan lihat dari sini, oh dia cocok sih Rosefield tapi budgetnya nggak nyampe 1M, kemahalan sih ya, mungkin cocoknya misalnya 700 juta ya, berarti udah nggak bisa dipaksain untuk ke Rosefield gitu kan, Midtown 700 juta. Nah tapi ternyata kebetulan misalkan Rosefield bisa ada diskon 30%, 20% misalkan. Nah itu kan bisa jadi senjata lagi. Jadi kuncinya produk berarti ya Vin ya, kuasai produk juga ya. Produk dan promonya kalau bisa kalian juga harus tahu 3 produk yang kalian bandingkan. Dan kenapa sih 3 gitu loh? Kalau 2 kesannya compare-nya terlalu dikit kalau customer. Biasa tuh 3 gitu. Jadi customer lebih ada bayangan 3 project gitu. Kalau gua compare selalu bisa 3. Begitupun juga dengan rumah gitu loh. Misalkan kalian mau jual rumah Sentosa gitu. Kalian bandingin aja rumahnya si Daisan, rumah Sentosa sama rumahnya si Catriona gitu. Lebih bagus mana? Kalau Catriona kalian bilang aja cuma 2 lantai. Kalau Sentosa kalian bilang 3 lantai. Punya kamar mandi, punya kamar 4 gitu kan. Rumahnya cuma ukuran 4x11 atau 5x11 tapi punya kamar 4 gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalian harus bikin perbandingan yang jadi membukakan mata customer kalian lah dengan compare produk ini. Ya. Sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak teman-teman? Biar menjawab nih, sama nih, jangan sampai kita juga berdua ngomong gitu kan yang kita tahu doang gitu kan. Maksudnya yang teman-teman pertanyaannya malah nggak ditanya, teman-teman nggak dijawab nih sama kita. Iya. Coba dong kalau ada yang mau nanya silakan, boleh buka speakernya atau mungkin boleh di chat. Nanti Alvin bisa bantu jawab gitu kan. Sharing aja coba pengalaman-pengalaman kalian yang saya mentoknya di sini nih, kalau pas ditanya sini saya bingung jawabnya gimana atau apa gitu, boleh nggak? Boleh. Coba tanya aja. Ada teman-teman? Nih sebenarnya kalau sambil saya lanjutin ya buat teman-teman yang mau nanya ya. Sebenarnya dari comparison yang Alvin buat ini, data-data ini sebetulnya banyak banget yang kita bisa bahas gitu ya. Nah itu ada pertanyaan tuh dari kita. Kapan kita bisa menawarkan komparasi? Maksudnya menawarkan komparasi itu maksudnya kapan kita bisa tawarin project lain gitu ya, buat tawarin project lain ya? Oh, ya makanya pertama kan kita tahu dulu nih kebutuhan customer kita apa gitu kan. Waktu pas dia nyarinya apartemen 1 bedroom gitu daerah Jakarta Barat, tanya budgetnya berapa. Nah kalian kasihlah riset project-project yang emang harganya segituan gitu loh.
project gitu. Jadi kalian kasih keunggulan ya, tapi kalian pilih mana project yang kalian akan menangkan gitu. Mana kalian project yang akan kalian tonjolkan. Kalau kayak misalkan tadi kayak gue bilang gitu, Bang, gue pengen pilih the first yang ditonjolkan. Makanya gue masukin tipe love gitu. Kalau di Miton sama Rofil nggak punya keunggulan tipe love-nya. Kalau di Freeze punya tipe love 2 lantai. Customer akan tinggal nyaman selesai di rumah. Tapi kalau kalian nggak pengen nonjolin the Freeze, kalian hilangin kolom the love-nya gitu loh. Jadi kesannya kayak kalian compare tapi dengan nggak menjelekkan produk lain, tapi kalian kasih keunggulan yang mana yang kalian pengen tonjolkan, kalian masukin lebih banyak di situ yang projectnya. Oke. Nah, mungkin kalau saya bantu tambahin ya mengenai pertanyaan kita, mungkin gini sih. Kan mungkin kita beberapa dari kita banyak fokus juga main satu project gitu ya. Misalnya contoh project A gitu, atau project Citafil, atau project misalkan Wesisa gitu ya. Sebetulnya juga betul, kapan saat yang tepat untuk menawarkan project yang lain. Nah, kalau dari saya sebetulnya gini, jangan juga dari awal-awal tiba-tiba belum apa-apa, belum matang gimana, tiba-tiba udah tawarin lagi project yang lain. Itu jadi kesannya konyol. Kita jadinya juga nggak profesional. Jadi memang kita ketika kita misalnya mengklaim satu produk atau dia tertarik dengan salah satu produk dulu, menurut saya fokusin dulu ke satu produk itu dulu. Sampai benar-benar kita gali, kita cari tahu apa kemauan dia dan akhirnya mentoknya di mana. Nah, jangan sampai ternyata misalnya dia sukanya, misalkan contoh dia ngomongnya mau Citafil gitu ya. Tapi belum apa-apa dia, maksudnya dia aja belum ada merasa keberatan di Citafil, kita udah coba tawarin yang lain. Nah, itu malah jadi customer tuh jadi bercabang. Ya, jangan. Jadinya tuh kayak gitu malah tadinya udah mau closing jadi bingung. Sama halnya pilihan gini, coba deh. Kalau saya pribadi ya, kalau kadang-kadang ke mall, kalau kita makan di food court yang pilihannya banyak banget, kadang bingung nggak? Aduh, gila nih, pilihannya banyak banget ya. Mau makan KFC, mau makan ini, mau makan ini. Jadi bingung. Tapi coba kalau misalnya food courtnya cuma ada 2 atau 3 pilihan, kita jadi lebih jelas gitu. Nah, terutama buat project ini, menurut saya kalau memang dia tertarik satu project, fokus dulu ke satu project itu dulu. Sampai kita benar-benar mentok. Nah, mentoknya itu kita harus cari tahu. Mentoknya di mana? Contoh, misalkan kalau tadi project A, misalkan ternyata mentoknya kayak Vista, ternyata mentoknya tuh cara bayar, ya kan? Karena cara bayarnya itu si developer Vista ternyata nggak fleksibel, sedangkan dia budgetnya nggak masuk. Nah, barulah pada saat itu cocok kita tawarin Damoci. Bener nggak, Vin? Coba, mungkin ada pengalaman nggak? Ya, benar sih. Jadi sebenarnya kalau kalian langsung kasih 3 produk compare gitu ya di awal-awal itu konyol sih, karena customer kan mungkin emang udah suka sama produk tersebut gitu ya. Karena kalian tawarin project lain. Tapi kalau misalkan emang projectnya itu dia ada survei gitu, tapi emang dia bilang ada nggak project lain yang mirip-mirip. Nah, kalian kasihlah referensi gitu loh. Kalau misalkan ya kayak misalkan customer tuh suka nanya kan, ada nggak project lain yang mirip-mirip? Boleh dong infoin. Nah, kalian bikinlah rangkuman seperti ini gitu loh, project dari yang sekitarnya yang mirip-mirip gitu. Setuju. Gitu. Jadi menjawab ya Vita ya. Jadi lebih baik sebelum dia ada keraguan atau ada mentok, jangan tawarin project lain dulu. Fokus dulu aja yang project yang dia mau. Karena kalau dia udah tertarik satu project, sebetulnya kan kita udah menang start. Ibaratnya dia udah tertarik nih. Jangan sampai kita belum apa-apa udah tawarin yang lain lagi, dia jadinya bingung. Jadi orang biasanya kalau bingung bisa jadi malah nggak jadi beli sama sekali gitu loh. Jadi jangan sampai bikin dia bercabang dan bingung, akhirnya juga malah jadi nggak kemana-mana. Jadi fokus dulu ke satu. Kalau satu ini mentok, nah barulah kita cari pilihan yang lain gitu. Contoh nih, nah misalkan kita lanjut lagi ya. Dari komparasi ini sebenarnya bisa bahas banyak hal nih. Nah kita lihat ya sekarang Miton promonya boleh furnish juga ya Bine? Miton full furnish, tapi elektronik nggak termasuk. Nah, oke. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Kalau saya bisa, maksudnya kita sebagai agent ya. Kalau harga per meter persegi, nah teman-teman udah tahu belum? Nanti kita akan buat juga training ini, gimana cara ngitung real harga per meter persegi biar berbandingan. Nah, itu contoh misalnya paling gampang, mungkin ini lu langsung bagi rata sama luas area ya, Pin ya? Ya, langsung bagi rata sama luas area. Contoh misalnya apartemen kan kita bagi rata luas area. Berarti kan si Midtown, Fritz, dan Roseville ini harganya sama, saya bilang. Mirip-mirip. Nah, makanya gini, teman-teman nih penting juga buat harga gini. Kadang-kadang orang mikirnya bilang gini, wah kalau Roseville mahal ya 1M. Kalau Midtown murah 700 juta. Ya. Nah, murah dan mahal itu relatif. Satu,
ya kalau 1M-nya si Roseville memang kelihatannya lebih mahal dibanding 700 juta, tapi Roseville ternyata luasnya misalkan berapa? 35 meter. Ya, misalkan. Kalau si Witown misalkan ternyata 700 juta, tapi ternyata luasnya cuma, saya nggak tahu angka ini sebenarnya angka yang saya nggak hafal juga sih. Misalkan nanti 100 meter gitu kan, makanya harganya 1M gitu kan. Sedangkan Witown harganya 700 juta, tapi cuma 35 meter. Ya. Nah, bedanya itu sebenarnya jauh, tapi sebenarnya si Roseville ada diskon lagi nih 20%. Nah, makanya harga persennya jadi kurang lebih sama. Kayak gitu. Jadi kalau kita begini enaknya customer gampang lah bacanya gitu loh. Ya. Jadi teman-teman ya, maksudnya ini kan berkaitan dengan harga. Jadi yang sebenarnya kalau misalkan kita nggak bisa customer kadang-kadang kan polos gitu ya. Wah, mahal 1M, ini 700 juta murah. Lihat dulu ukurannya berapa. Sama nggak ukurannya? Sama-sama apple to apple nggak? Kan nggak bisa bandingin misalkan kita beli buah aja di pasar gitu ya. Misalkan apel A harganya misal 5.000, apel B harganya 7.000 ya, harga orang gedenya aja lebih gede apel yang B gitu kan ya, wajar dong harganya lebih mahal. Jadi kita sebagai agent harus bisa ngasih tahu nih, oh iya Bu, tentu 1M lebih mahal, tapi kan luasnya jauh lebih gede. Ibu di sini studio cuma dapat 25, di sini bisa dapat 32 meter misalkan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, berarti kan harga per meternya sama Bu sebetulnya. Karena kayak ibarat ibu beli rumah aja, ibu beli rumah yang 90 meter sama 100 meter ya pasti harganya beda. Karena harga per meter tanahnya kan beda. Nah, kalau kita udah sama-sama compare harganya sama, kita bisa lihat lagi tentang fasilitas. Contoh, kita bisa bahas lagi mengenai parkiran. Dari parkirannya sebenarnya udah kelihatan jelas. Ini 1:5, Fritz 1:2, Roseville 1:1. Nah, kalau kita mau ngarahin, contoh dalam hal ini saya mau sebagai agent, saya mau ngarahinnya Roseville ya. Misalkan yang memang Roseville menurut kita lebih bagus misalkan. Ini udah gampang, kita ini udah jadi strength point banget buat Roseville nih. Kenapa? Bu, di mana-mana ya sebetulnya apartemen yang middle high ke atas ya, yang menengah ke atas itu, kalau yang mewah pasti parkirannya tuh minimal 1:2 sampai 1:1. Nah, kalau 1:5, jujur aja sebetulnya itu apartemennya kelas menengah. Padahal harga yang Ibu bayarin sama loh, Bu, gitu loh. Karena berarti kan artinya 1:5, teman-teman nangkep ya rasio parkir. Artinya unitnya ada 1.000, parkirannya cuma ada 200. Ya, rebutan gitu. Artinya, kenapa? Rebutan gitu. Iya, jadi, nah tapi gini, teman-teman, baik lagi nih, kalau teman-teman lagi jualannya Midtown, cara ngomongnya juga nggak bisa begitu, beda. Contoh misalnya dia memang ngototnya Midtown. Sebenarnya 1:5 ini juga nggak jelek-jelek banget kok. Nah, makanya baik lagi tergantung kita mau tawarinnya yang mana ya. 1:5 ini kalau kita compare lagi, di Green Bay atau di Gading Nias, itu 1:10, Pak, gitu kan. Jadi 1:5 ini masih sangat-sangat oke gitu loh. Tapi gini, kalau dia bilang, wah 1:5, berarti saya nggak bisa dapat parkir dong. Nggak juga, Pak. Karena yang namanya apartemen itu pasti ada yang namanya flow-nya itu ganti-gantian gitu loh. Ibaratnya nggak mungkin semuanya numplek di satu waktu gitu ya, semua mobil masuk. Dan lagian kan ini semua unitnya nggak full. Banyak yang masih kosong gitu kan. Jadi bisa ganti-gantian, ada yang keluar, ada yang kerja, ada yang lagi pergi, dan lain-lain kayak gitu. Nah itu contoh misalnya kita mau jawab Midtown gitu ya. Kalau ngomongin parkir aja udah bisa panjang sebetulnya, karena kita harus tahu. Tapi yang idealnya kalau apartemen yang menengah ke atas itu minimal 1:2, teman-teman. Kalau 1:2 udah aman lah, udah tenang lah. Bisa dibilang parkirannya bisa dibilang kita lega lah, nggak bakalan berebutan. Nah apalagi Roseville Pak 1:1 ini biasanya kalau 1:1 ini udah apartemen kelasnya udah 3M ke atas Pak. Nah bisa ngomong kayak gitu. Tapi ini harganya masih 1M loh Pak. Ibaratnya Bapak pasti aman mobil Bapak. Bahkan kalau mau pakai 2 pun sekarang Roseville malah belum dibatasin ya, kalau nggak salah ya. Nah, malah Bapak bawa 2 mobil pun masih bisa. Ya. Makanya sebenarnya kan cicilannya kalau gini ya, cicilan asumsi cicilan sampai 20 tahun ya. Harganya beda-beda dikit Pak. Bapak nambah cuma 1,5 juta dapat fasilitasnya nyaman gitu loh. Nah, kita kadang ada anggap remeh ya, parkiran ini kita nggak pernah bahas. Tapi coba kita gali lagi lebih dalam ya. Misalnya ngomong parkiran. Pak, kalau Bapak punya suami, kan Bapak suami istri gitu kan, pasti rata-rata nggak mungkin mobilnya cuma 1 atau cuma 1 doang. Pasti Bapak punya mobil, istri punya mobil. Nah, kalau seandainya coba Bapak berebutan, pusing nggak Pak? Tiap mau pulang parkirnya bingung gimana gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di Roseville ini Bapak nggak usah khawatir gitu kan, bisa. Jadi dari hal itu aja dia pasti udah bisa mikir, iya juga ya gila, gue nggak mungkin 1 mobil.
Kalau gue bisa 2 mobil sih bener, enakan Roadster kemana-mana lu. Kita mau gimana pun juga tenang gitu loh. Kita mau pulang malam pun nggak pusing gitu kan, parkirannya juga aman gitu kan. Jadi ya bener-bener teman-teman bisa harus cari gali sih. Maksudnya dari hal yang simple itu bisa jadi bikin orang, dari hal parkiran aja bisa dia orang, oh ya bener Roadster kayaknya lebih oke nih dibanding yang lain gitu. Karena ini keunggulan, menurut dia itu keunggulan yang sangat-sangat impact buat dia gitu loh, buat nanti. Jadi dia udah jadi pertimbangan buat dia gitu loh. Jadi teman-teman bisa bahas nih, bisa panjang lebar gitu loh mengenai diskon gitu loh misalkan. Nah, diskon kapan lagi Pak? Cuma harga corona nih, pas lagi pandemi gini bisa dapat diskon 20% loh Pak. 200 juta Bapak dapat harganya hampir mirip sama Midtown gitu. Jadi teman-teman bisa gunain comparison ini, data ini aja tuh bisa ngomongnya tuh dari A sampai Z. Bisa panjang gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, Pak, ini ya Pak lihat ya, Bapak baca sendiri ya. Ini 1 bedroom, ini 40, ya udah Bapak baca sendiri aja udah. Tinggal Bapak komen. Nah, kita di sini kalau bisa, kenapa Pin? Kan kalau misalkan kalian udah bikin kayak gini ya, kalian pas datang ke customer tuh kadang-kadang nggak ada bayangan gitu. Karena mereka nggak ada baca datanya gitu loh. Jadi waktu pas kalian bilang harganya yang satu 1M, yang satu 700 juta. Menurut mereka tuh udah beda jauh banget 700 juta ke 1M. Jadi menurut mereka kan langsung nolak Roswell gitu. Tapi kalau kalian bikin seperti ini, harga Roswell setelah diskon cuma 850 juta. Udah gitu cara bayarnya lebih ringan, nggak pakai DP. Sedangkan pakai ini kan harus DP 10%. Nah kayak gitu. Jadi kalian bisa bahas banyak gitu sini. Begitupun juga kalian pas nawarin rumah gitu loh. Ukuran lebar sama-sama lebar 5, lebar 5, lebar 5. Kalian bikin keunggulannya apa di lebar 5 tersebut untuk proyek yang kalian tahu? Ya. Setuju. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya teman-teman? Selain Vita tadi, thank you, pertanyaannya bagus tuh, Vita. Ada lagi yang lain mungkin? Atau ada yang mau tambahin mungkin? Yang lain, Cili atau siapa, Erikson? Mengenai ini sih, hal ini pasti saya yakin ya teman-teman, kalau teman-teman udah jalan di lapangan, pasti akan nemuin banyak pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman baru tahu lah, baru bingung gitu loh. Maksudnya, oh iya ini pertanyaannya apa jawabannya gitu ya. Yang saya pernah cerita juga, saya pernah ketemu customer, ditanya, Pak buat invest ya? Iya buat invest. Rencana buat sewa-sewain atau buat dijual lagi capital gain? Sewa-sewain enggak lah, rusak kata dia. Yang ada disewain duit tinggal seberapa, tapi rusak doang. Oh gitu, berarti nggak suka sewa. Berarti senangnya ini apa ya, beli sekarang nanti jual lagi dapat capital gain? Enggak juga. Gue seumur hidup beli properti nggak pernah jual. Oh gitu. Iya, gue beli-beli doang kata dia. Oh, bingung nggak lo? Kayak gitu dia ngomong gitu. Oh gitu. Iya, gue setiap bulan, jadi dia cerita, gue pokoknya setiap bulan gue punya budget cicilan 300 juta hanya untuk beli properti. Kebetulan ini ada cicilan ruko gue yang lunas. Misalnya sebulannya 50 juta. Nah, makanya gue mau belanja lagi. Tapi lu nggak pernah jual kok. Nggak pernah jual, gue beli-beli aja. Nabung doang. Kan bingung nggak? Waduh, berarti coba bayangin teman-teman, kalau teman-teman punya customer yang kayak gitu, yang punya budget 300 juta sebulan, kalau cicilannya habis dia beli lagi, enak nggak tuh? Itu udah pasti bakal cuman belanja terus sama kita tuh, kalau dia senang sama kita dan kita bisa tawarin project atau properti yang memang cocok buat dia gitu, yang dia apalagi dia ngerasain cuannya gitu. Padahal dia nggak pernah jual juga, cuma beli doang. Berarti dia nggak pernah ngerasain. Kata dia disewain juga enggak, paling suruh karyawan atau saudara pakai, kata dia gitu. Jadi ya teman-teman mesti seru sih, maksudnya kalau teman-teman bisa gali customer tentang kebutuhannya itu bisa kayak gitu. Nah, ya itu Citra bilang gokil tuh, customer-nya seru. Kalau teman-teman lihat cuma di di pameran ya cuma kongko pakai kaos celana pendek, ya biasa banget lah, nggak ada kelihatan orang kaya biasa-biasa aja gitu loh. Jadi, nah itu satu tips lagi, jangan underestimate customer. Jadi kita nggak akan ada yang tahu kok. Kayak kemarin Firda closing Summarecon Bogor itu rata-rata closingnya bukan pakai KPR loh. Kalau nggak cash bertahap. Itu beli Summarecon Bogornya 2,2 M, cicilannya 75 juta. Gitu. Jadi masih banyak kok sebenarnya customer yang kayak begitu di luar sana yang masih banget punya duit untuk beli properti gitu. Jadi itu sih. Ada lagi Pin? Mungkin mau tambahin? Kita lanjut ya, ingat ya. Nah, benefit kita bikin compare project itu apa sih? Nah, customer tuh bisa dapat tawaran tadi kita bilang. Ya, bisa mendapatkan tawaran dalam satu lembar yang mudah dibaca gitu loh. Jadi customer lebih mudah
bacanya waktu pas kita udah rangkum. Nah, terus sebagai yang kedua adalah poinnya kita sebagai properti consultant kita dengan mudah nih pilih project mana yang akan kita tonjolkan. Kayak tadi gue bilang, kayak tadi Anthony bilang kan kalau untuk profil dia akan tonjolkan tentang di parkirannya 1:1 gitu loh. Dibandingkan project apartemen lain, parkirnya akan rebutan ke depannya. Nah, yang ketiga, ini adalah hukum perbandingan gitu loh. Kalau kita bikin yang namanya hukum tuh, hukum perbandingan, orang akan membeli produk yang ditawarkan kalau dia ada benefitnya lebih banyak kalau dibanding produk yang lain gitu loh. Jadi kita harus unjukin nih keunggulan-keunggulan project yang kita tawarkan apa gitu dibanding project sekitarnya. Jangan kita menjadikan project lain gitu loh. Karena kan kita juga bisa jual project tersebut. Nah, jadilah marketing yang bisa memberikan advice atau masukan ke calon customer kalian. Bukan cuma jual suatu produk yang menurut kalian bagus gitu doang. Tapi kalian bisa kasih masukan kenapa sih bagusnya itu, apa yang bikin bagus gitu. Nah, itulah yang membedakan kita sama in-house ya. Jadi kita harus bikin seperti ini. Nah, 3 hal di sini gua akan nyampaikan ya. 3 hal yang akan membuat kalian sukses di properti ya. Yang pertama, pelajarin tuh produk yang banyak gitu loh. Kalian kadang-kadang suka ada ikut PK kan, apalagi sekarang PK kan nggak perlu harus ke lokasi gitu kan, tapi PK kan bayar gitu kan. Bener nih, bener banget nih. Dengerin aja gitu loh, sejam, 2 jam, ikutin aja. Karena kadang-kadang di PK tersebut tuh suka ada satu hal baru yang dia infokan, itu bisa jadi satu informasi untuk customer kita. Gitu. Jadi semakin kalian ikut banyak PK tuh, kalian suka dapat masukan-masukan tambahan gitu loh. Nah, ini ikut aja. Apalagi sekarang kan zamannya juga enak banget tuh pakai Zoom doang. Kalian nggak perlu habis waktu lah buat nungguin. Ya, setuju ini mengenai ini betul Pin. Gue setuju banget nih. Karena kita sebenarnya bukan berarti gini ikut banyak PK kita harus jual banyak produk, mungkin kita jadi bingung sendiri gitu ya. Tapi betul kata Alvin gitu ya. Ini sebenarnya dengan kita ikut banyak PK sebetulnya banyak informasi yang kita bisa dapetin. Contoh dulu waktu kita pernah PK awal-awal di pandemi ada Urban Switch. Dulu menurut saya itu PK-nya bagus banget sih. Dia info mengenai ekonomi, tentang prospek waktu pandemi gimana gitu kan. Jadi sekalipun kita nggak jual produknya, sebetulnya banyak hal yang bisa kita tahu. Atau yang kita bisa jadi comparison atau bahan untuk kita ngobrol sama customer. Bisa jadi perbandingan ya. Misalnya, tahu nggak Pak, ternyata di project A atau B aja, harganya udah segini loh. Dengan fasilitas cuma begini, harganya segini. Sedangkan di sini, harganya cuma segini, fasilitasnya udah lengkap. Nah, contoh misalkan kayak gitu ya teman-teman. Jadi manfaatin deh kita sebagai agent bahwa kita bisa dalam tanda kutip ya kita palu gada gitu ya. Apa lu mau gua ada, kita bisa. Sebetulnya kan apapun project yang mereka mau kan kita bisa. Tapi bukan berarti kita juga cuma asal kasih project yang semua gitu ya. Tapi kalau seandainya kita bisa serap semua pengetahuan tentang project-project terutama kompetitor, tentang sekitar, ya kita bisa kasih masukan yang benar-benar netral gitu ke customer, apa yang bagus buat menurut kita. Itu sih benar banget Pin. Lanjut Pin. Kedua, kita perlu belajar nih namanya skill berjualan tuh. Kan kita sekarang ada training tentang cara mencari 100 listing gitu ya. Cara beriklan di Facebook Ads atau di Google Ads gitu kan. Terus cara bikin video YouTube yang menarik gitu. Nah, yang ketiga, lakukan ilmu yang kalian kuasain tuh asal sampai berkali-kali itu sampai kalian tahu detail tentang ilmu tersebut gitu. Contohnya kalau kalian tahu nih, misalkan di Green Lake City kan lebih banyak secondary gitu ya. Misalkan kayak si Regina, dia kan ratunya secondary di Green Lake City gitu. Tapi dia nomor 1 di Elite Pro Green Lake City gitu. Tapi apakah dia nomor 1 di daerah lingkungan Green Lake City gitu? Nah, kalian harus nggak boleh membatasi diri kalian. Begitu kalian di nomor 1 di dalam kantor kalian, cobalah kalian keluar kantor. Kalian di nomor berapa di luar kantor tersebut gitu. Ilmunya masih banyak banget yang bisa kalian pelajarin. Kalian harus cari mentor kalian atau di atas kalian yang lebih jago untuk kalian belajar terus gitu. Sama kayak gue belajar tentang Facebook Ads sama Google Ads. Kadang-kadang gue juga masih suka nanya gitu ke Michael, kan Michael yang ngajarin gue gitu kan. Jadi gue masih suka nanya gimana sih cara bikin video yang menarik. Jadi pelajarin aja caranya bikin video yang menarik gimana biar harga iklannya makin murah. Nah, begitupun juga kalau misalkan kalian benar mau fokus ke bikin video konten di YouTube gitu loh. Kalian pelajarin tuh ke orang-orang yang udah lebih dulu main YouTube-nya tentang properti atau YouTube tentang apa. Kalian pelajarin terus-terusan gitu loh, sampai kalian menjadi masternya di ilmu tersebut. Nah, ini ada satu quote dari si Bruce Lee ya. Dia bilang, I fear not the man who has practiced 1,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times gitu. Dia aja takut sama orang yang latihan
1 jurus tapi 1000 kali dibandingkan orang yang latihan 1000 jurus tapi hanya melakukan 1 kali gitu loh. Nah, bagi kalian juga kalian ingin fokus kemana, kalian pelajarin benar-benar di ilmu ini gitu. Dan batasi diri kalian untuk lebih belajar lagi lebih banyak gitu loh. Nah, ini kan kita juga ada program yang namanya booster program Top 3RM ya. Nah, periode dari 10 Oktober sampai dengan 30 November dengan NCI 100 juta ya, minimal ya. Nah, kalian waktu pas terima challenge seperti ini, kalian jangan bilang ini bukan buat gua lah, ini gua nggak bisa gitu. Karena begitu kalian bilang nggak bisa, otak kalian akan stop untuk melakukan hal tersebut. Tapi waktu pas ada challenge, kalian bilang aja saya akan coba untuk melakukan yang terbaik untuk dapetin hal tersebut, untuk dapetin rewardnya gitu. Nah, ini program ini kita punya waktu, semua orang punya waktu sama gitu ya. Kita sampai waktu 30 November, jadi setiap orang punya waktu yang sama gitu. Nggak ada orang yang waktunya lebih banyak gitu ya. Nah, yang dapat adalah mereka yang punya mental pemenang udah pasti gitu kan. Kalian kalau misalkan kalian mau coba dapetin, lakukan dari sekarang gitu loh. Nggak ada salahnya untuk kalian mencoba gitu loh. Nah, di akhir sesi materi gue ini gue akan ada satu video, kalian boleh coba nonton sebentar, videonya nggak lama kok, cuma sekitar 4 menitan gitu. Nah, videonya Why Not You. Udah salah ya, kelihatan ya? Belum, Pin. Belum. Share screen-nya pindahin, Pin. Iya, kayaknya mungkin pilih ke media player deh. Oh. Nah, sambil Alvin ini stylein video. Nah, itu coba. I believe to be the easiest thing ever in the history of mankind to think big, ever. I'm talking ever. And you'll find out why by the time you're done watching this entire video, why I believe that. I'm going to cover things that you can implement for you to start thinking bigger than you've ever thought before. And here's why. This is my argument. Ask the question when you're thinking big. Why not you? And answer it. I'm not just doing this motivational video. Why not you? Why shouldn't you win? No. Forget motivation. Let's get logical. Why not you? Actually answer that. Why can't you be somebody that can do something in your business that's never been done before? Why not you? Answer it. So give the argument. Logically, here's why not me. Because I don't work hard enough. You can fix that. Stop being lazy. Well, whatever, but because I'm not that good at sales. You can learn sales. So, okay, because I don't know much about the product. You can learn the product, but why not you? Because no one in my family's been rich. So what? No one was rich in Zuckerberg's family before he became who he is today. And nobody was in Jobs. Jobs' mom even gave him up for adoption. He has, so whatever. But so why not you? Make the argument. Why not you? Truly get into it. Then give the other argument. Why not you actually doing this? Why shouldn't you be the person? And say, I'm a very smart person. I love people. I actually like to make money to make a difference in the world. And you know what? I care for people. And I have some things I want to do. If I get money in my pocket, it'll be good. I'll do good with it. And I've got a big heart, and I am talented, and I know the right people. Boom! That's why not you. Make both cases as if you're an attorney representing yourself. One, why not you, meaning you shouldn't be the person? And the other, why not you, meaning you should be the person? Sell both of them. And then see which argument wins. Some tells me the argument on this side is going to win. Well, make that argument. Take a sheet of paper and make that argument. Why not you? Question that a little bit. Who convinced you can't do it? Who convinced you can't be part of a group of people? I watch so many guys on YouTube that, are even some of these guys are considered experts by big magazines and they've written New York Times bestsellers. And they say some shit like, entrepreneurs are born. Give me a damn break. Entrepreneurship can be taught. Entrepreneurship is an inspiration that comes from here for some people that want to solve a bigger problem. What do you mean entrepreneurship is something you're born with? I completely disagree with that statement. Fully disagree with that statement. Jumping 48 inches,
that's God-given ability. You can't do that. Entrepreneurship, it is a formula. If you hang around other people that think like this and you watch this video and you watch all of Valuetainment or some of the people that are feeding the right type of content to you and the right books you read, your imagination won't stop working. Because the entrepreneur is numbers, solving problems. How can I do it better, faster? Why can't you run those skills and skill sets? Why can't you? You can. So why not you? And don't let anybody convince you that people who solve some big problems and are big thinkers that have to be born being big thinkers. I'm here to tell you, you can figure out the formula to think too. Don't let them convince you that these elite people. Sometimes I sit around my friends who are worth money as well. I'm around these guys all the time. So now, hey Pat, come around the meeting. We're gonna go have some party with these billionaires. Or we're gonna go hang out. Okay, great. I'm going with these guys. And, it was always special because oh my gosh, stop it already. When you almost lost everything, you did not think you were special. None of us do. And then we, have our break and we win. You can do this one. Ya itu sih tadi why not you gitu ya. Ya, why not you gitu ya. Waktu pas gue dengar video ini, gue juga sebenarnya bikin gitu ya. Kenapa sih bukan gue waktu itu? Gue pun juga dulu awalnya nggak jago marketing gitu loh. Bahkan gue pas SMA pun juga kesannya gue tuh orang yang pendiam gitu kan. Tapi marketing itu bisa dipelajarin gitu loh. Skill itu bisa dipelajarin semuanya. Jadi kalau misalkan lu nggak dapet nih iPhone di top 3 RM gitu ya, why not you gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kalian bilang gue masih anak baru gitu, gue belum ngerti tentang produk, tinggal belajar produknya gitu, nggak ada alasan gitu loh maksudnya. Ya itu terakhir penutupan dari gue gitu kan. Semoga dengan ada yang sharing kali ini bisa boleh bermanfaat buat kalian gitu kan. Gue pun juga perlu banyak belajar, mungkin banyak masukan dari kalian tentang kritik-kritik dari presentasi ini gitu. Kalau misalkan kalian butuh masukan kalian mau masukan seperti apa, gue pun juga akan menerimanya masukan tersebut gitu. Oke. Thank you Alvin. Thank you. Nah, gue mungkin tambahin dikit yang mengenai ya kontes ya. Ini kan cocok banget why not you gitu ya. Gue pernah ikut seminar juga yang dia bilang menang itu mudah kok sebetulnya. Menang itu mudah karena sebetulnya banyak belum apa-apa yang namanya satu turnamen, suatu kejuaraan atau suatu kontes ya. Sebetulnya banyak orang dari sekian banyak tuh yang udah gugur duluan gitu loh, yang sama yang tadi yang Alvin sempat bilang mikir-mikir, yang kayaknya gue nggak bisa lah, gue kalah lah, gue masih baru lah, gue kayaknya nggak mungkin bisa nyampe 1 juta lah. Nah itu sebetulnya dengan sendirinya udah banyak yang berguguran. Jadi sebetulnya saingan terbesar kita sebenarnya bukan orang lain tapi diri kita sendiri sih. Jadi kalau seandainya kita bisa, saingan kita sebenarnya nggak banyak kok. Contohnya Elite Pro nih, contoh Elite Pro ada 50 orang, contoh ya ada agentnya ya. Sebenarnya persaingannya itu mungkin nggak sampai 50 orang gitu loh, yang bener-bener mau ngejar kontes ini mungkin hanya berapa orang mungkin ya gitu ya. Ya saya berharap semua bisa ngejar gitu kan. Tapi pasti akan ada aja yang mikirnya udahlah nggak mungkin. Udah dari awal udah mutusin nggak mungkin dapet lah. Gue cuma nonton doang lah. Nah jangan sampai teman-teman kayak begitu gitu loh. Jadi teman-teman justru harus berusaha dan ya bisa menang gitu. Mungkin ini sebenarnya kontes ini kan cuma untuk bantu kalian supaya semakin semangat gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya yang paling gede bukan iPhone-nya loh, tapi adalah komisinya kok. Komisinya itu yang ujung-ujungnya buat kalian juga. Kalian kerja untuk diri kalian sendiri gitu loh. Jadi teman-teman jangan nyerah duluan sebelum bertanding gitu loh. Jadi belum apa-apa udah ngibar bendera putih, jangan sampai kayak gitu ya. Nanti akan kita update so far kalau nggak salah yang paling sekarang yang memimpin si Firda ya. Mungkin dia udah sampai deh 100 juta sekian karena kemarin dia Sumarekon Bogor omsetnya sekitar 6M lebih gitu. Nah mungkin terakhir sebelum kita tutup boleh nggak Vin summary-in lagi sedikit Vin dari awal sampai akhir poin-poin penting yang mungkin kita boleh ingat lagi supaya kita nggak lupa nih. Dan yang kemarin setiap hal yang kita pelajarin ya, ini kan banyak nih yang sebetulnya Alvin sharing yang banyak hal kita bisa pelajarin. Pilih 1 sampai 2 yang benar-benar teman-teman masukin gitu ya. Maksudnya benar-benar teman-teman mau praktekin, mau kuasain dan teman-teman mau jalanin gitu. Jadi
setelah selesai dari training ini, karena tantangannya gini, training itu sebenarnya ya training ya, entah itu training pasti bagus gitu kan, tapi tantangannya adalah gimana setelah training ini kita jalaninnya gitu loh. Karena percuma kita ikut training beratus-ratus kali kalau kita nggak pernah jalanin gitu. Kalau kayak tadi si Bruce Lee bilang ya, ibaratnya orang yang nguasain itu orang yang ulang-ulang terus jurusnya itu doang, tapi sampai 10.000 kali ya itu yang dia takut gitu loh. Jadi teman-teman coba pilih beberapa jurus dari sini yang teman-teman mau benar-benar praktekin. Nah mungkin boleh Pin bantu summarin sedikit untuk kesimpulannya Pin. Ya, dengan gue sharing ini sebenarnya mungkin nggak mungkin 20-20-nya akan menerima ini bagus gitu ya. Tapi mungkin ada 1 orang 2 orang yang mereka mikir oh ini oke banget ilmunya, dan gue bersyukur kalau bisa buat mereka gitu untuk ketemu customer tiba-tiba closing dengan ilmu ini gitu ya. Nah yang gue akan summary yang perlu kita tahu itu adalah yang pertama kita harus tahu dulu nih kebutuhan customer kita, itu penting banget gitu kan. Tadi yang gue bilang cerita tentang BMW gitu ya, si Anthony gue tawarin tentang mobil BMW ternyata dia nyari yang motor BMW, itu kan nggak cocok gitu. Nah yang kedua adalah kita bikin mempersimpel kebutuhan mereka gitu kan. Misalkan mereka carinya emang apartemen, kalian bikin aja apartemennya yang setipe dengan yang kalian pasarkan gitu. Nah yang ketiga adalah kalian pelajari lebih banyak tentang promo-promo tentang apartemen yang kalian tawarkan gitu kan. Nah kalian boleh nih lebih banyak buat coba compare project apapun gitu kan di sini. Kalian coba bikin aja di rumah tentang Excel gitu, di Excel kalian bikin, kalian mau belajar gitu project apa sih yang mau kalian compare gitu biar kalian belajar gitu. Jadi waktu pas ketemu customer kalian ada bayangan kenapa project ini lebih bagus dibanding project yang lain. Jadi customer kadang-kadang nanya kenapa sih lu suruh gua ambil ini, emang bagusnya apa gitu. Tapi kalian kalau bikin seperti ini kalian akan berani pede untuk ketemu customer dengan bilang ini bagus. Nah untuk hal-hal tadi yang gue sharing itu, kalau kita masuk sektor properti banyak-banyak ikut product knowledge gitu kan, dengerin aja waktunya product knowledge 1-2 jam gitu tentang banyak materi gitu. Kalian nggak perlu jual semua produknya, tapi kalian bahas ada keunggulan apa sih di produk tersebut yang mungkin kalian bisa ngomong ke customer kalian tentang keunggulan tersebut gitu. Nah yang kedua adalah pelajari cara skill berjualan. Jangan batasin diri kalian gitu. Kalau kalian emang mau main secondary, fokuskan ke secondary. Jadilah Ratu Pondok Indah gitu, yang dimana-mana punya secondary banyak gitu dan terkenal banget jadi bilang Ratu Pondok Indah gitu kan. Jangan jadi master di dalam satu lingkungan kecil doang gitu. Kalau kalian udah master, kalian keluarlah jadi belajar lagi lebih jauh lagi gitu. Gue pun juga sama akan tentang Facebook Ads, tentang Google Ads, kita akan belajar terus tentang ilmu-ilmu terbarunya. Nah, yang ketiga lakukan ilmu itu berulang-ulang kali, lakuin sampai kalian jadi master. Udah, itu sih rangkuman dari gua.